Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kelahiran Nabi Ismail sangat dinantikan dan membuat hati Nabi Ibrahim sangat gembira karena sudah begitu lama mendambakan seorang anak. Saking senangnya, air mata Nabi Ibrahim menetes saat sujud syukur hingga membasahi janggutnya. Hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi rasa senang ketika melihat senyum Ismail kecil. Dikisahkan, kebahagiaan itu membuat Siti Sarah, istri pertama Ibrahim, merasa cemburu dan murung. Dari kondisi ini, Nabi Ibrahim memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail jauh dari Palestina. Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dan Ismail di suatu lembah gersang yang sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Tepat di antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwa, Nabi Ibrahim mendirikan sebuah tenda kecil yang sederhana. Ketika ia pergi kembali ke Palestina, bayi Ismail menangis keras karena haus. Siti Hajar berjuang sendiri di antara dua bukit di bawah terik matahari menyengat mencari sumber air. Berjalan dan berlari sambil menggendong Ismail yang menangis, sang ibu mencari sumber air sampai kemudian menemukannya. Hingga sekarang, ritual ini disebut sa'i. Mujizat Allah diberikan kepada Nabi Ismail, sehingga keluarlah air dari tanah garukan telapak kaki Nabi Ismail, yang hingga sekarang masih abadi dengan sebutan air Zam-Zam. Bertahun-tahun kemudian, tempat itu berkembang menjadi kota Mekah. Suatu saat, Nabi Ibrahim bermimpi yang merupakan wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail. Ini merupakan cobaan dari Allah untuk Ibrahim dan Ismail. Akhirnya, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Ismail dengan lapang dada bersedia menjalankan perintah dalam mimpi ayahnya tersebut. Mendengar jawaban anaknya, Nabi Ibrahim terkejut. Tidak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas menerima perintah Allah. Namun, tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Iblis yang mengetahui rencana itu menggoda Ibrahim agar membatalkan perintah itu. Begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail. Mereka juga mengalami kegagalan. Melihat hal itu, Nabi Ibrahim geram dan mengambil batu untuk menimpuk iblis. Kemudian Allah mengabadikannya dalam rukun ibadah haji yang sekarang dikenal dengan melempar jumrah. Pada hari pelaksanaan penyembelihan yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim telah menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tidak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah Allah. Namun ketika Nabi Ibrahim mulai menempelkan pedang di kulit tenggorokan Nabi Ismail, pedang tersebut selalu terpental. Selanjutnya Allah menggantinya dengan seekor domba, yang mana peristiwa ini dikenal oleh umat muslim sebagai Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa malaikat Jibril yang membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu dituliskan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah atas kesabaran yang dimiliki Ismail dan Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang berat tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ismail beranjak dewasa, tumbuh menjadi pemuda yang saleh, cerdas, dan tampan. Kemudian turunlah perintah Allah kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah di dekat telaga Zam-Zam. Ketika bekerja, Nabi Ibrahim selalu berpijak kepada satu batu untuk meletakkan batu ke tempat yang lebih tinggi hingga telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di batu, yang saat ini dinamakan Makam Ibrahim. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyucikan Ka'bah dari segala macam berhala agar tempat itu dijaga kesuciannya untuk yang bertawaf dan beribadah. Setelah sekian lama, Ismail mendampingi ayahnya berdakwah.
ia akhirnya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ismail sangat taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menepati janji dan bijaksana. Nabi Ismail berdakwah di Mekah, mengajarkan kepada umatnya agar menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Nabi Ismail wafat di Mekah. Ia mempunyai 12 anak lelaki dan seorang anak perempuan yang dinikahkan dengan anak saudaranya, yaitu Al-Ish bin Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Ismail alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.